Sore itu terlihat di salah satu rumah di Bilangan Limo, Depok, Jawa Barat terlihat ramai. Salah satu dari mereka, seorang perempuan sedang diterapi dengan menggunakan media lintah oleh seorang laki-laki bernama Ki Joko Kendil. Ia adalah ade Darini 36 tahun asal Indramayu yang menderita penyakit kulit yang tak kunjung sembuh. Darini mengaku sudah berulang kali ke dokter spesialis namun belum ada perkembangan yang baik. Bahkan penyakitnya semakin parah. Dengan hati penasaran, ia lakukan dengan pengobatan tradisional dan hasilnya pun sama. Nama saya Ade Darini, asal saya dari Indramayu, Jawa Barat. Teman tinggal saya di Cikarang Pusat. Umur saya 36 tahun. Saya punya sakit seperti ini ya hampir 2 tahun. Sudah berobat kemana-mana, dari rumah sakit ke rumah sakit, dari klinik ke klinik, istilahnya dari orang pintar ke orang pintar, tetap saja tidak ada jawaban dan tidak ada kesembuhan sama sekali. Dan akhirnya ada petunjuk ke sini, alhamdulillah dengan adanya terapi lintah, saya bisa sembuh. Dan sakit saya bertahap, sedikit demi sedikit, akhirnya alhamdulillah banyak perkembangan dengan lintah. Ki Joko Kendil melihat bahwa selain penyakit medis, penyakit yang diderita Darini juga penyakit non-medis. Pertama kali di terapi ada keanehan dan kejanggalan yang terjadi. Namun Ki Joko tidak mau suudzon siapa yang melakukannya. Kalau di daerah ini memang non-medis ya. Makanya medis apapun juga sulit. Ada campuran yang non-medis yang perlu diterapi oleh orang-orang seperti kita spiritual seperti ini. Dibantulah antara spiritual, non-medis juga berjalan, medisnya juga harus berjalan. Jadi dengan terapi lintah ini bukan hanya terapi lintah itu bukan untuk membuang darah kotor aja. Ini menurut penelitian di para ahli di belahan dunia ini, ternyata liurnya lintah ini mengandung banyak terutama antibiotika atau bakteri, anti keguguran atau pembuluh darah, dan banyak lagi enzim termasuk enzim yang sangat bermanfaat untuk terapi penyakit seperti ini. Kalau dari dokter cuma bilang penyakit kulit, tapi kenapa saya sudah berapa kali dirawat tetap tidak sembuh-sembuh. Gejalanya awalnya seperti bisul, iya, terus tiba-tiba bisulnya itu membesar seperti bola pantat. Saya itu seperti bola sebelah, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur. Posisi selalu miring karena sebelah kiri sakitnya, jadi saya selalu miring ke kanan. Itu selama saya 7 bulan nggak bisa bangun. Ki Joko Kendil juga mengatakan, berbagai penyakit bisa disembuhkan dengan terapi lintah ini, antara lain asam urat, stroke, migrain dan lain sebagainya. Terapi ini tidak memiliki efek samping, hanya ada beberapa pantangan yang harus dijalankan setelah melakukan terapi. Untuk kesembuhan yang sempurna, Ki Joko pun memberikan ramuan yang dibuatnya secara khusus. Juga ditransfer energi dengan terapi minum air, dengan doa-doa ya untuk mentransfer energi, supaya penyakit yang non medisnya juga ikut kebuang, ikutin darah kotor tersebut. Makanya terapi lintah ini harus diterapi pada orang-orang atau pada ahlinya, jangan sembarangan, karena ada ciri-ciri bisa diterapi lintah pada pasien kalau pasien tersebut satu, tidak alergi obat, kedua, tidak shock kalau melihat darah, ketiga, tidak takut kalau melihat lintah. Karena kenapa? Kalau ada alergi kita terapi, otomatis lintah itu punya pensilin, ya, insulin, nanti badannya ini gatal semua, bukan malah sembuh, melainkan malah udah gatal semua. Dan lintah itu juga bisa menutup sendiri dan akan mengobati sendiri tanpa obat yang lain-lain. Karena lintah ada 14 jenis racun lintah, yang terkenal adalah iodin atau untuk mengencerkan darah yang beku. Karena lintah ini dari Cina, jadi lintah ini dari Cina, jadi bukan lintah-lintah di sawah.
Jadi lintah betul-betul yang steril untuk pengobatan, bukan lintah liar. Betul-betul untuk lintah khusus terapi, maka disebut hirudo medicinalis. Lintah hijau untuk terapi. Pertama ya kita analisa dulu, kita lihat, kita deteksi apa sih penyakit ini gitu loh. Gitu aja. Setelah kita tahu penyakitnya ini, oh harusnya cocoknya pada terapi lintah dengan terapi untuk apa, energi tersebut, membuang suatu energi yang negatif gitu. Jadi ikut ngalir itu, baru kita berani. Ditanya dulu pasien tersebut, alergi lintah enggak, alergi obat enggak. Kalau alergi obat ya saya angkat tangan, enggak berani. Takut lintah enggak, takut darah enggak. Ya alhamdulillah, dari mulai nggak bisa jalan sampai kasihan lihatnya bengkak, luka besar, ya parah gitu ya. Ya alhamdulillah, dengan keyakinan beliau, dengan pasilah saya, dengan perintah juga, kita yakin pada Allah SWT, insya Allah akan ada kesembuhan. Adik ipar saya dan saya semua keluarga udah putus asa, udah pasrah, udah lillahi ta'ala aja, mungkin ya takdir yang di atas. Adik ipar saya udah kecilere saja katanya, kemungkinan dengan jalan alternatif atau terapi kemungkinan ada jalan. Akhirnya saya dari Indramayu ke sini digotong, jalan juga pincang, dipaksa, duduk juga nggak bisa. Tuh pulang dari sini terapi ada 3 jam awal lama. Lintah copot, saya bisa duduk. Itu perkembangan pertama saya. Tapi baru pertama kali saya terapi lintah di sini, pokoknya banyak perubahan. Saya langsung bisa jalan, kencing pun lancar, saya bisa makan. Dan ya seperti ini jadi gemuk. Terus kedua kali ke sini lebih enteng lagi badan. Terus ada perkembangan kulit yang habis itu, tiba-tiba ada kulit baru dari dalam itu keluar itu. Kan bolong berlubang. Ada segini lah lebih, apa ini, sepucuk ini lubangnya, bisa ditutul gitu kulit kita habis. Tapi pas 2 kali ke sini daging itu tumbuh. Ada perkembangan, terus tutup luka jadi. Sampai sekarang alhamdulillah kulit yang luka tadi juga alhamdulillah bisa. Ditanya sampai kalau di rumah sakit diapain? Disedot 1 minggu berapa? Seminggu 2 kali. Seminggu? 2 kali. Seminggu 2 kali, berapa kantong itu? Apa ya, 350 mili. 350 itu keluar nanah putih, tidak keluar darah. Memang kita cocok-cocok tidak keluar darah itu waktu itu. Pertama kali ya kita cocok-cocok itu tidak keluar, sama sekali tidak keluar darah. Setelah kita telatenin dengan keyakinan beliau, dengan doa-doa beliau juga, kita sambil doa juga terapinya, ya insya Allah keluar darah sehingga menjadi kesembuhan. Seperti titik-titik akupunktur. Jadi nggak sembarangan, makanya di sini kalau mau terapi lintah, terapilah kepada yang ahlinya. Karena harus tahu titik-titik, juga harus tahu kelemahan-kelemahan si lintah atau kelemahan-kelemahan pasien. Pertama itu 10 lintah, itu selama 3 jam lebih baru lepas, baru alhamdulillah begitu lintahnya jatuh, beliau sendiri, mbak ini alhamdulillah bisa jalan, bisa berdiri, bisa duduk dengan nyantai. Efek samping tidak ada, kecuali biasanya meriang, meriang itu biasa, panas dingin, meriang itu udah biasa, karena kan ada insulin, ada penisilin dan macam-macam ya. Tadinya darah itu membeku, sekarang darahnya lancar, otomatis itu. Pantangannya pertama janganlah makan telur, gitu. Janganlah makan ikan-ikan laut, terus itu makanan. Terus dari segi fisik jangan digaruk dengan kuku, jangan sampai kena kuku karena akan menjadi infeksi malah. Jangan diobati dengan obat apapun, biarin alami aja. Karena dia akan mengobati sini dari air liur itu. Lintah itu darahnya darah dingin dan manusia darahnya panas.
Jadi otomatis dalam 2 hari atau 3 hari mati sendiri. Tapi untuk memproses cepat hilang atau mati, ya harus kita bakar. Tidak bisa untuk dipelihara lagi, karena itu penyakit. Dan jarum pun juga setiap manusia pun harus diganti, karena itu penyakit. Kebanyakan adalah dari pembekuan darah atau pengenalan darah. Itu dari asam urat atau kolesterol, apalagi darah tinggi sampai stroke, itu kan pembekuan darah. Atau kepala sering migrain, karena darah itu kan nggak langsung ke otak, sehingga ke otak ini kan kekurangan oksigen. Nah, diterapilah dengan lintah supaya encer, sehingga oksigen bisa masuk ke otak, otak kecil, otak besar, ke sensor, sehingga motorik tubuh manusia akan normal kembali. Ya itu tadi, tapi dibantu dengan mentransfer energi. Nah, tadi energi kita punyain, dengan dibantu juga di keyakinan si pasien. Pasien harus yakin dengan kemauan keras. Ya insya Allah sama-sama di sini, sama-sama. Si Mbak juga berdoa, saya juga berdoa memohon ya toh, untuk kesembuhan si penyakit ini. Jadi tidak ada yang ahli sebenarnya di sini, hanya kuasa Allah.